Salam guru penggerak. Saya Cornelia C. Aselan, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri Banat, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Atau dengan kata lain, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah usaha guru dalam merancang kegiatan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Keputusan-keputusan atau usaha-usaha yang dibuat guru itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan murid, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, maupun penilaian berkelanjutan. Kita perlu ingat bahwa murid memiliki keunikan masing-masing. Ada yang aktif saat pembelajaran, ada yang diam, ada yang berpikir cepat, ada yang lambat, ada yang suka mengerjakan soal sendiri, ada yang suka berkelompok, dan masih ada lagi berbagai perbedaan lainnya, yang mana semua perbedaan itu adalah hal yang unik. Oleh karena itu, guru harus berusaha dengan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dalam kelas yang penuh dengan perbedaan. Nah, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami kebutuhan belajar murid yang dikategorikan dalam 3 aspek, yaitu pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektualitas, tetapi lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Tujuan melakukan identifikasi atau pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Kedua, minat murid. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran sehingga guru dapat mempertimbangkan bagaimana ia dapat mempertahankan atau menarik minat murid-muridnya dalam belajar. Guru juga harus menyadari bahwa minat murid dapat dikembangkan. Oleh karena itu, pembelajaran berbasis minat seharusnya tidak hanya dapat menarik dan memperluas minat murid yang sudah ada, tetapi juga dapat membantu mereka menemukan minat baru. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid terkait dengan lingkungan belajar, budaya, gaya belajar, dan juga kecerdasan majemuk. Tujuan dari memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid agar belajar secara natural dan efisien. Sekarang, bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan beberapa cara, di antaranya mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapor murid pada kelas sebelumnya, dan juga menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara. Pertama, diferensiasi konten, kedua, diferensiasi proses, dan ketiga, diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang diajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari sesuai dengan kurikulum. Berdiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses berkaitan dengan strategi, membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi materi.
Diferensiasi produk berkaitan dengan strategi memodifikasi produk hasil belajar peserta didik. Lalu, bagaimana keterkaitan modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lainnya? Keterkaitannya seperti ini. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru akan merancang kegiatan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Seorang guru penggerak yang berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak, maka seorang guru penggerak juga dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid untuk merdeka dalam belajar. Selanjutnya, salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh seorang guru penggerak untuk mewujudkan visinya adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, harus didahului dengan pembentukan keyakinan kelas oleh guru dan murid agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan tercerminlah budaya positif di kelas. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih, salam dan bahagia.